wabarakatuh. Saudara-saudara muslimin yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang metode menghafal Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran di dalam Islam ada 3. Satu, metode dengan cara membaca sampai pintar. Setelah itu kita menghafalkan ayat-ayat Allah sampai kita mahir. Metode kedua yaitu metode dengan cara istima. Seseorang yang belum pernah bisa membaca Al-Quran, dia cukup mendengarkan ayat-ayat dibacakan setiap hari. Kemampuan otak manusia merekam ayat-ayatnya Allah, 10 kali dia mendengar ayat itu diulang-ulang, maka dia akan hafal ayat tersebut. Nah, metode yang ketiga adalah dengan cara menulis. Metode menulis ini adalah metode yang sangat luar biasa. Dengan dia menulis ayat-ayat Allah, maka hatinya, otaknya, semua tubuhnya fokus kepada apa yang dia tulis. Metode menulis Al-Quran ini sudah ditanamkan sejak zaman Utsman bin Affan. Mengapa Utsman bin Affan sangat terkenal? Dan sampai sekarang keturunan Utsman bin Affan juga masih dikenal. Itulah metode yang dia pakai adalah metode menulis Al-Quran. Dengan dia menulis Al-Quran berarti dia menyimpan, menghayati, memperhatikan hikmah-hikmah. Kalau sehari dia menulis Al-Quran 1 lembar, berarti dia sudah menulis hikmah 30 baris. Maka otak-otak akan terisi dengan hikmah. Ketika seseorang belajar urusan dunia, belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu selain Al-Quran, bagian dari otaknya diambil 1% untuk mengisinya. Berbeda dengan orang menulis Al-Quran. Ketika dia menulis 1 huruf dalam Al-Quran, dia tulis 1 huruf dalam Al-Quran, maka 99 otaknya akan berfungsi untuk mengisi kehidupannya sehingga Allah memberikan kefadalan tersebut. Karena memang orang menghafal Al-Quran itu merupakan ahlinya Allah. Ahlul Quran, ahlullah, wa khassatuh. Ahlinya Al-Quran merupakan ahlinya Allah dan orang kekhususannya Allah. Maka dengan metode ini sangat membantu orang tua untuk mendidik anak-anaknya, untuk melatih anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Bisa kita lihat ke belakang, mengapa sekarang ini moral-moral rakyat Indonesia susah dikendalikan. Rata-rata moralnya rusak karena kesehariannya tidak diisi dengan hikmah. Dengan adanya buku ini, cara menghafal dengan cara menulis Al-Quran, insya Allah akan membantu orang tua mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan kedepannya orang yang menghafal Al-Quran, Allah sudah berjanji bahwa intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolongnya. Kalau kita khawatir anak kita menjadi anak yang nakal, kita khawatir anak kita tidak sukses, kita khawatir anak kita berani kepada kita sebagai orang tua, maka dari sekarang ajari anak kita dengan Al-Quran. Biasakan anak kita menghafal Al-Quran. Dengan dia terbiasa menghafal Al-Quran, sehingga sedikit demi sedikit akhlaknya menjadi baik.
Metode-metode ini jarang kita jumpai. Padahal metode menulis Al-Quran sudah dipraktekkan. Dari awal sudah saya katakan bahwa metode ini sudah dimulai sejak zaman Utsman bin Affan. Sebelum itu nggak ada yang namanya mushaf Al-Quran. Dengan adanya mushaf Al-Quran, Al-Quran tetap jaya sampai sekarang hingga hari kiamat. Nah, demikian pula dengan harapan kita sebagai orang tua, mengapa kita ajari anak menulis Al-Quran? Harapannya agar anak kita turun-temurun besok sampai hari kiamat betul-betul menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari kami bisa memberikan manfaat dan barokah. Banyak kurangnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.